Nah, udah. Ini gimana? Mana lagi yang salah? Ini 1/2 min 2x ya, betul. U aksen V min U kali V aksen. Ya, ini benar. 3 benar. 3, oke. Terus, ini jadinya min 2x, oke. Min 2/3. Ya, ini benar ya. Benar, terus ini kalau dikalikan min 2x, 2/3, 1/3, 1. Ini ada setengahnya di sini. Terus ini min 2/3 kali ini. Ini ya. Ini kali ini harusnya. Nggak apa-apa, benar ya ini. 1 min x. Oke. Nah, ini 1 min x kuadrat nih. Ini kali ini kan harusnya 1 min x kuadrat. Ya. Ini 1 min x kuadrat. Terus ini 1 min x kuadrat. Ya, oke. Terus berarti ini kali ini min 2x kuadrat. Terus x-nya benar, min 2/3x. Ini min 2/3x kuadrat. Nah, ini ya. 1 min x. Ya. Min 2/3x kuadrat. Ini berarti kuadrat. Nah, terus ini sama ini. Min 3/3 tambah 2/3. Berarti min 1/3 ya. Min 3/3, berarti min 1/3. Min 1/3x kuadrat. Terus ini berarti min x aja. Min x aja. Min 2/3. Oke. Nah, kalau ini saya kali 3, 3-nya saya taruh bawah, berarti di sini nggak ada 3 lagi. Sini nggak ada 3 lagi, tapi 3-nya ada di sini. Nah, min x kuadrat, min 3x, min 2. 3-nya ini kan ada 3/3. 3/3/3-nya semua saya taruh di sini. Berarti tinggal min x kuadrat, min 3x, min 2. Nah, sama ya. Min x kuadrat, min 3x, min 2. Sama dengan ini. Min x kuadrat, min 3x, min 2. Ya. Di kebetulan ini hasilnya sama. Ya, tapi kalian bisa lihat kan bedanya pakai cara ini sama pakai cara U per V. Ya. Nah, lanjut sekarang. Kemarin turunan dari D len bintang adalah D bintang per bintang ya. Ini sebenarnya kenapa sih? Kan di sini dituliskan dx sama dengan len x sama dengan 1 per x. Turunan dari len x sama dengan 1 per x. Padahal notasi ini ya, itu sama aja dengan d per dx, gitu kan? Sama dengan 1 per x. Jadi kalau dx-nya saya pindah ke sana, jadi menjadi d len x sama dengan dx per x. Kalau x-nya saya ganti bintang, berarti d len bintang itu sama aja dengan d bintang per bintang, apapun bintangnya. Gitu ya. Bintangnya terserah mau fungsi apa, mau x, mau x kuadrat, mau x pangkat 5, mau akar 1 min x kuadrat. Nah, pokoknya ini. Formulanya ini. D len bintang adalah d bintang per bintang. Nah, lanjut sekarang. Kalau turunan kedua, ya ada, tinggal turunkan lagi nih. Nanti turunan pertamanya kan ini, tinggal diturunkan lagi. Ya. Nah, sekarang nih turunan integral tan. Ya, coba integral tan gimana? Integral tan ini integral dasar, integral sin tahu, integral cos tahu, integral tan apa nih? Nah, integral tan harus tahu juga, nanti dipakai lagi di -2. Integral tan x dx. Nah,
Ingat, lihat integral itu mikirnya harus substitusi kan. Nah, ini siapa yang disubstitusi? Kalau U-nya tan X, ya U-nya harus tan X, nggak mungkin U-nya dx. Ya. Jadi U-nya harus tan X. Nah, turunannya apa? Turunan tan sekant kuadrat, ada nggak di sini? Nggak ada. Berarti ini nggak bisa pakai substitusi langsung. Ya. Berarti ini harus dimanipulasi dulu. Gimana manipulasinya? Dirubah jadi sin X per cos X dx. Ya. Nah, terus ya U-nya siapa nih? Nah, lihat, ini kan integral lagi nih. Nah, kalau nemu integral, kita mikirnya pakai substitusi. Ya, siapa yang disubstitusi? Yang kalau turunannya ada di sini. Nah, coba. Kalau U-nya sin X, turunannya siapa? Cos X dx. Ada nggak di sini? Ada, Pak, ini. Nah, salah ya. Bukan, ini adalah dx per cos X. Bukan cos X dx. Karena cosnya di bawah. Jadi kalau U-nya sin X, maka turunannya adalah cos X kali dx. Boleh nggak ini? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini bukan cos X kali dx, tapi ini adalah dx per cos X. Jadi lebih sebaiknya pilih U-nya siapa? U-nya pilih cos X. Kenapa? Karena turunannya sin X dx. Ada min-nya. Ada min nggak masalah, nanti bisa diganti. Ya. Jadi ini kita pilih U-nya adalah cos X. Jadi U-nya sama dengan cos X. Nah, kalau U-nya cos X, D kan kedua ruas, berarti DU sama dengan D cos X. Ya. Turunan U adalah 1 DU, turunan cos X adalah min sin X dx. Jadi sin X dx adalah min DU. Ya. Jadi ini bisa kita ganti menjadi apa? Integral 1 per cos X kali sin X dx. Nah, berarti integral 1 per cos X-nya itu tadi U, sin X dx-nya adalah min DU. Berarti sama dengan min integral DU per U. Sama dengan min integral DU per U adalah ln mutlak U plus C. Jadi sama dengan min ln U-nya adalah cos X plus C. Nah, ini. Jadi integral tan itu adalah min ln cos X. Min ln mutlak cos X. Ya. Nah, sekarang ini integral sekan kali kosekan. Ini juga nanti dipakai lagi di modas 2 ya. Ini sama ini. Integral sekan kali kosekan. Integral sekan X kali kosekan X dx. Nah, siapa U-nya? U-nya siapa? Di sini dia sekan X kali cos X itu sama aja identitas trigonometri ya, sama aja dengan tan X tambah kotangan X. Sekan kali kosekan sama dengan tangen tambah kotangan. Berarti ini boleh kita ganti menjadi tangen X tambah kotangan X dx. Ya. Nah, integral tangen X dx tambah integral kotangan X. Integral tangen tadi apa? Dan cos mutlak X. Nah, sekarang tinggal cari integral kotangan. Integral tangen tadi ada minnya ya. Nah, tinggal cari integral kotangan. Integral kotangan berarti gimana ngerjakannya? Sama. Integral kotangan X dx. Berarti sama dengan kotangan itu adalah cos X per sin X dx. Nah, berarti ini U-nya siapa? U-nya berarti sin X. DU-nya adalah cos X dx. Berarti ini sama dengan integral 1 sin X kali cos X dx. Ya. Jadi sama dengan integral 1 sin X-nya tadi U, cos X dx adalah DU. Berarti integral DU per U sama dengan ln mutlak U. U-nya tadi siapa? U-nya tadi adalah sin X. Nah, ini masukkan lagi ke sini. Jadi integral kotangan adalah ln mutlak sin X plus C. Nah, gitu ya. Pokoknya dari integral, mikirnya substitusi dulu. Ya, ciri substitusi apa?
Ciri substitusi adalah pilih U yang kalau diturunkan, turunannya ada di soal. Nah, ini milih U-nya sin X. Kenapa? Karena turunan sin X cos X dx ada di soal. Cos X kali dx. Kenapa nggak milih U-nya cos X? Karena turunan cos X adalah sin X dx. Nah, ini ada. Nah, ini bukan sin X dx. Ini adalah dx per sin X. Karena sin X-nya di bawah, bukan di atas ya. Jadi kalau di bawah berarti kan dibagi ya. Dx per sin X. Nah, itu bab 61. Sekarang kita lanjut ke bab 62 tentang fungsi inverse dan turunannya. Ya, fungsi inverse itu pada dasarnya dua fungsi saling inverse kalau dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Apa sih fungsi inverse itu? Kalau fungsi biasa, itu kalau dikasih domain X, maka ketemu Y. Kalau inverse, domainnya itu yang jadi domain adalah Y. Cari Y, maka ketemunya X. Gitu. Ya, misalkan ini, Y sama dengan Fx. Y sama dengan 2X. Maka inverse-nya adalah X sama dengan setengah Y. Jadi, yang dari Y sama dengan harus dirubah jadi X sama dengan. Ya, kalau ini kan Y sama dengan, kalau ini X sama dengan berapa? Yang dicari X-nya. Kalau ini, kalau F, ya, fungsi F, yang dicari adalah Y-nya berapa. Makanya fungsi F itu Y sama dengan berapa. Gitu kan. Nah, kalau fungsi inverse, yang ini, sampai semuanya, yang dicari itu adalah X-nya. Dikasih Y-nya, maka harus temukan X-nya sama dengan berapa. Makanya fungsi inverse itu X sama dengan berapa. Gitu. Ya. Nah, apakah setiap fungsi punya inverse? Nah, enggak ya, jawabannya enggak selalu. Fungsi yang punya inverse itu kalau ini. Kalau F-nya monoton keras. Monoton keras itu maksudnya naik aja atau turun aja. Maka dia pasti punya inverse. Jadi kalau F-nya itu fungsi yang dia ada naik, ada turun, berarti dia pasti nggak punya inverse. Ya. Jadi punya inverse kalau dia monoton keras. Monoton keras itu monoton naik saja atau monoton turun saja. Nah, kayak ini fungsi sin nggak punya inverse kalau kayak gini. Karena dia ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Ini pasti nggak punya inverse. Ya. Ini juga, ini turun, ini naik. Ini fungsi ini nggak punya inverse. Tapi kalau cuma ini aja, nah dia punya inverse. Atau cuma ini aja, dia punya inverse. Domainnya. Ya. Jadi tergantung domainnya. Jadi fungsi itu punya inverse tergantung domainnya monoton nggak di domainnya. Monoton kalau domainnya ini sampai sini, dia jadi nggak punya inverse. Tapi kalau domainnya cuma ini sampai sini, dia jadi punya inverse karena cuma naik saja. Ya. Nah, misalkan ini. Nah, ini kan yang saya bilang tadi. Kalau domainnya dibatasi cuma X bisa sama dengan 0, maka dia jadi punya inverse. Siapa inverse-nya? Ya, inverse-nya pasti begini. Nah, karena inverse itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi inverse-nya pasti ini. Misalnya ini. Nah, ini juga sin. Kalau semua domainnya, dia jadi nggak punya inverse. Tapi kalau dibatasi dari min pi per 2 sampai pi per 2, dia jadi punya inverse. Siapa inverse-nya? Ini tinggal dicerminkan aja terhadap garis Y sama dengan X. Berarti hasilnya gini. Nah, gimana sih nyari inverse? Nah, ini udah pernah belajar di SMA ya. Kalau nyari inverse itu yang berawal dari Y sama dengan harus diubah jadi X sama dengan. Contohnya ini. Ya. Fx sama dengan 2X plus 6. Yang ditanya F inverse. Ingat Fx itu adalah sama dengan Y kan? Jadi Y sama dengan 2X plus 6. Nah, kalau mau nyari F inverse tadi kan harus X sama dengan. Berarti dari Y sama dengan harus dirubah jadi X sama dengan. Berarti ini jadi Y min 6 sama dengan 2X, X sama dengan Y min 6 per 2. Ya, jadi kita punya X sama dengan setengah Y min 3. Nah, berarti ini F inverse X-nya adalah setengah X min 3. Ya, setengah X setengah X min 3. Mana ini F inverse-nya? Nggak ada, iya. Pokoknya gini ya, nyari inverse. Nah, terus ada sifat, kalau F inverse sama F bertemu, maka dia tinggal variabelnya.
F sama F inverse bertemu, maka dia tinggal variabelnya. Ya, ingat kalau F inputnya X, kalau F inverse inputnya Y. Ya, F inverse. Oke. Terus lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kalau dua fungsi saling inverse, maka dia itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi kalau fungsinya begini, maka inverse-nya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka jadi begini. Ya. Nah, ini tentukan formula, tentukan inverse dari fungsi F ini. Jadi, misalkan F-nya adalah X per 1 min X. Yang ditanya adalah F inverse X. Ya, ingat Fx itu sama dengan Y. Nyari inverse yang dari Y sama dengan harus dirubah jadi X sama dengan. Jadi ini gimana caranya supaya jadi X sama dengan? Ya udah tinggal dikali. Kali silang, jadi Y dan X sama dengan X ya. Terus sesama X dikumpulkan, Y sama dengan X plus XY. Y sama dengan X-nya keluar, berarti Y per 1 plus Y sama dengan X. Ya, berarti X sama dengan Y per 1 plus Y, berarti F plus X-nya adalah X per 1 plus X. X per 1 plus X. Sama ya. Jadi pokoknya kalau nyari inverse, ubah Y sama dengan menjadi Y, jadi X sama dengan. Nah, sekarang turunannya gimana nih? Turunan fungsi inverse. Tadi kan nyari inverse-nya. Sekarang fungsi inverse, turunannya gimana? Nah, ternyata turunannya itu adalah F inverse D itu sama dengan seper F aksen C. Ya, jadi seper F aksen. Jadi kalau disuruh nyari turunan dari fungsi inverse, kalian nggak usah repot-repot cari inverse-nya. Tinggal fungsinya aja turunkan, baru sepernya. Ya, contohnya gimana? Contohnya ini. Contohnya ini ya. Nah, ini. Misalkan fx sama dengan berapa? X pangkat 5 plus 2x plus 1. Kan disuruh nyari F inverse X, ya, terus turunannya lagi. F inverse, gini. Disuruh nyari F inverse, turunannya pada saat X sama dengan 4. Nah, ini kan simbol turunan ya. Ini simbol inverse, ini simbol turunan aksen. Nah, dikasih tahu fx, nah kalian nggak usah repot-repot cari f inverse. Ya, kalian tinggal cari ini turunkan. Ya. Jadi cari f aksen, berarti sama dengan berapa? 5 x pangkat 4 plus 2. Kemudian masukkan dia titiknya di mana? Di 4 kan? F aksen 4, jadi sama dengan 5 kali 4 pangkat 4 tambah 2, berarti berapa tuh? Ini soalnya 4, tapi di jawabannya 1. Oh, karena dia beda ya. Inputnya kan beda, X sama Y. Nah, coba kalau yang ditanya 4, ini kan Y berarti ya. Nah, X-nya berapa nih? Berarti. Coba ulang lagi. Ya. Kenapa sih kok harus beda? Karena F inverse, F itu inputnya X, dia sama dengan Y. Tapi kalau F inverse itu inputnya Y dan dia sama dengan X. Ya. Jadi kalau ditanya F inverse aksen 4, nah 4 ini sama dengan Y-nya. Jadi sama dengan ininya. Ya. Jadi ketika ini 4, kira-kira X-nya berapa? X-nya 1 ya. 1 pangkat 5 tambah 2 kali 1 tambah 1. Berarti 4 sama dengan 4. Ya. Jadi X-nya 1. Ya kan? Jadi pada saat Y-nya 4, X-nya ini 1. Ya udah, berarti tinggal dicari F aksen 1. Ya, F aksen 1. Kenapa kok yang dimasukkan F aksen 1 enggak F aksen 4? Karena 4 ini itu adalah inverse-nya.
X ini 4 ini untuk yang inverse, dia Y. Padahal kita nyari F aksen. Inputnya adalah X. Jadi yang kita masukkan adalah X-nya 1. Ya. Pada saat Y-nya 4, ini X-nya harus 1. Gitu ya. Jadi bukan F aksen 4, tapi F aksen 1. Nah, coba cari dulu F aksen. F aksennya adalah 5X pangkat 4 plus 2. Terus F aksen 1 itu sama dengan 5 kali 1 pangkat 4 tambah 2, berarti 5 tambah 2 sama dengan 7. Berarti F aksen, F inverse aksen 4 itu sama dengan seper F aksen 1. Ya. Sama dengan seper 7. Kenapa? Rumus ini pentingnya di mana? Ya, karena tidak semua fungsi bisa dicari dengan mudah inverse-nya. Coba kamu cari ini inverse-nya, bisa nggak? Pasti nggak bisa. Kenapa? Karena ini pangkat 5. Ya. Pangkat 2 aja kalian belum tentu bisa nyari inverse-nya. Coba kalau misalkan ini, ada ini. Coba ya kalau kalian penasaran, Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Nah, coba cari inverse-nya. So, ini saya ganti F. Pertanyaannya F inverse X. Nah, yang pangkat 2 dulu. Ya. Pasti kuncinya apa? Konsepnya apa? Konsepnya adalah ubah yang dari Y sama dengan berubah jadi X sama dengan. Nah, ini kan ada pangkat 2. Nanti X-nya jadi muncul 2. Padahal nggak boleh, harus X sama dengan. Nggak boleh muncul 2 kan? Kalau ini difaktorkan kan jadi X-nya ada 2. Gitu ya. Jadi intinya, kenapa sih rumus ini diperlukan? Ya, karena tidak semua fungsi itu bisa dicari dengan mudah inverse-nya. Ya. Oke. Lanjut. Sekarang kita ke bab 63. Nah, di bab 63 ini kita akan berbicara tentang fungsi eksponensial E pangkat. Ya. Fungsi E pangkat. Kalau tadi kita bicara len itu gini kan. Nah, E pangkat ini. Nah, jadi ternyata len X dan E pangkat X itu dua fungsi yang saling inverse. Ya. Determinan terhadap garis Y sama dengan X. Lihat, len X asimptotnya adalah sumbu Y. E pangkat X asimptotnya adalah sumbu X. Dan ini kelihatan dicerminkan kan? Ini nggak nyentuh sumbu ini, berarti ini nggak nyentuh. Karena dicerminkan terhadap ini. Ya, ini saling inverse. Nah, terus len E sama dengan 1. Kenapa len E sama dengan 1? Kenapa len E sama dengan 1? Ingat, len itu kemarin apa? Len itu adalah logaritma sebenarnya kan ya? Logaritma yang basisnya adalah E. Len itu sama dengan E log. Len itu sama dengan E log. Jadi kalau len E itu sama dengan E log P. Nah, E log P kan 1. Ya, kalau basis dan bilangannya sama, maka dia 1 ya. A log A kan 1, B log B kan 1. Jadi E log E juga 1. Ya. Makanya len E sama dengan 1. Jadi len 0 berapa? Enggak ada ya. Len E, 1. Nah, jadi kira-kira di sini. Ini kan 1 nih. Nah, E itu sekitar di sini. E itu kan 2,78 sekian. Ini 2,718 ya. Jadi lebih dari 2, ya, kira-kira di sini. Jadi kalau pas X-nya sama dengan E, berarti len E itu sama dengan 1. Ini grafik len. Ya. Nah, E pangkat 0 itu 1. Nah, terus ini sifat-sifatnya. Ya. E pangkat len X sama dengan X. Kenapa itu? Karena berasal dari sifat ini. A pangkat log B sama dengan B. Jadi kalau E pangkat len X, itu berarti sama aja dengan E pangkat E log X. Ya, berarti sama dengan X. A pangkat A berarti tinggal B. E pangkat E berarti tinggal X. Ya. Dan X ini
E log X. Terus dan E pangkat Y ini udah sebuah yang tadi, nggak bisa keluar. Ini pindah ke depan, dan E sama dengan 1. Ini juga udah kalian pelajari di SMA ya. E pangkat A, E pangkat B, E pangkat A tambah B. E pangkat A per E pangkat B, E pangkat A nih, B. Nah, turunannya nih sekarang. Turunan dari E pangkat X. Gimana? Nah, turunan dari E pangkat X itu adalah E pangkat X juga. Turunan dari E pangkat X itu adalah E pangkat X. Kenapa bisa ya? Kenapa bisa? Coba buktikan. Gimana? Gimana buktinya? Turunan E pangkat X itu sama dengan E pangkat X. Ya udah, kita turunkan manual aja. Misalkan Y sama dengan E pangkat X. Ya. Terus, gimana nih menurunkannya? Pakai sifat len boleh kan? Dilenkan kedua ruas. Len Y sama dengan len E pangkat X. Berarti len Y sama dengan E kali len E. Ya, len E kan 1 ya. Len E kan 1. Berarti len Y sama dengan X. Ini udah nurunin belum? Belum. Nah, sekarang kita tinggal turunin. Nuruninnya gimana? Didekan kedua ruas. Nah, didekan kedua ruas. D len Y sama dengan DX. Nah, D len bintang adalah D bintang per bintang. D bintang per bintang. DX adalah 1 DX. Ya. Berarti DY per DX adalah Y. Kan? DY per DX. Ini DX-nya pindah ke sini. Y kali 1 adalah Y. Nah, Y-nya tadi siapa? Y-nya tadi adalah E pangkat X. Nah, kan? Jadi kalau Y-nya E pangkat X, DY per DX-nya juga E pangkat X. Artinya apa? Kalau E pangkat X, turunannya itu adalah dia sendiri. Ya. DY per DX ini kan sama aja dengan Y aksen. Jadi kalau Y-nya E pangkat X, maka Y aksennya adalah E pangkat X. Atau rumus umumnya gimana? Kalau nggak cuma X. Misalkan E pangkat akar 1 min X kuadrat. Rumus umumnya gimana? Misalkan E pangkat Fx. Nah, turunan E pangkat Fx gimana? Nah, kita berangkat dari sini. Ya. Berangkat dari sini, kan dx dari E pangkat X sama dengan E pangkat X. Ingat, dx itu sama aja dengan D per dx. Ya. D per dx, E pangkat X sama dengan E pangkat X. Sekarang D E pangkat X sama dengan E pangkat X dx. Nah, semua X diganti dengan Fx sekarang. Semua X diganti dengan Fx. Jadi, turunan dari E pangkat Fx itu adalah E pangkat Fx dfx. Ya. Jadi, turunan dari E pangkat Fx sama dengan E pangkat Fx kali dfx. Misal, nah ini, E pangkat akar xx. Coba. E pangkat akar xx. Suruh nyari turunannya. Berarti sama aja dengan E pangkat akar x D akar X. Ya, kan Fx-nya adalah akar X. Berarti D E pangkat Fx adalah E pangkat Fx, E pangkat Fx, D Fx-nya adalah akar X. Berarti sama dengan siapa ini? Sama dengan E pangkat akar X 1 per 2 akar X. Nah, ini. E pangkat akar X per 2 akar X. Ya. Nah, ini kan kalau Fx-nya akar X. Gimana nih kalau Fx-nya X kuadrat dan X? Nah, sama aja. Ya. Sama aja. Misalkan disuruh nyari D E pangkat E kuadrat ln X. Gini. Ya. Jadi, ini kan Fx-nya. Ini sebagai Fx-nya. Ingat tadi D E pangkat Fx sama dengan E pangkat Fx kali D Fx. Ini kan? Ya. Nah, terus gimana? Kalau di buku dia pakai
U kali V. U aksen V tambah U kali V aksen. U aksen turunan X kuadrat adalah 2X. U aksen V ditambah U kali V aksen. Turunan ln X adalah sifar X. Nah, kalau saya mau pakai sifar ln, boleh nggak? Boleh. Jadi E pangkat X kuadrat ln X ini sama aja dengan D ln X pangkat 3. Oh, bukan. Ini berarti X pangkat X kuadrat ya. X pangkat X kuadrat, oh susah, berarti nggak bisa. Ya, berarti memang saya pikir bisa digabung X pangkat 3. Ternyata ini kan nanti kan kalau pindah ke sini kan jadi ln X pangkat X kuadrat. Nah, itu ada lagi nanti X pangkat X kuadrat. X pangkat X itu turunannya ada lagi. Nah, jadi memang ini mau nggak mau harus pakai U aksen V. Ya, jadi ini U, ini V. U aksen V tambah U kali V aksen. Berarti sama dengan E pangkat X kuadrat ln X. Di sini 2X ln X ditambah X. Nah, terus ini sama dengan E pangkat X kuadrat ln X. Ini X-nya saya keluarkan, tinggal 2 ln X tambah 1, berarti E pangkat X kuadrat ln X kali X, ya, terus kali ln X kuadrat tambah 1. Nah, sama ya. X kali X kuadrat, X kali X kuadrat ln X, kali 1 plus X kuadrat, 1 plus X kuadrat. Nah, kalau turunan E pangkat X adalah E pangkat X, berarti integralnya juga sama. Ya, karena diturunkan sama dengan dia sendiri, berarti diintegralkan juga dia sendiri. Ya. Kenapa kok bisa? Ya, tadi ingat, jadi turunan dari E pangkat Fx tadi apa? Adalah E pangkat Fx di Fx. Begini kan? Ya, jadi kalau ini saya integralkan ke ruas, integral, ya, D E pangkat Fx sama dengan E pangkat Fx D Fx. Ya. Jadi sama dengan siapa? Integral sama D ketemu, berarti tinggal E pangkat Fx. Berarti integral E pangkat Fx dfx itu sama aja dengan E pangkat Fx. Kalau Fx-nya diganti X gimana? Ya udah, berarti E pangkat X sama dengan integral E pangkat X dx. Jadi dengan kata lain, integral E pangkat X dx sama aja dengan E pangkat X juga. Ya, yang masuk akal karena turunannya sama dengan dia sendiri, berarti integralnya juga kalau diintegralin balik lagi ke dia sendiri. Integral E pangkat min 4x dx. Ingat di sini integral E pangkat fx dfx. Jadi kalau di sini fx, di sini juga harus fx. Di sini min 4x, di sini juga harus d min 4x. Ya. Nah, karena dia nggak sama, berarti kita buat dulu integral berapa? E pangkat min 4x dx. Nah, pertama kali lihat integral, mikirnya substitusi. Nah, substitusi siapa yang disubstitusi? Kalau substitusi min 4x, turunannya adalah min 4 dx. Oh, bisa nih, ada dx-nya soalnya. Kalau E pangkat, kalau U-nya adalah E pangkat min 4, turunannya adalah E pangkat min 4 lagi. Malah nambah lagi kan, padahal ini udah dimisalkan U, keluar lagi ini bentuknya. Ya. Padahal sisanya kan ini. Nah, jadi milih U sama dengan E pangkat min 4 salah. Jadi U-nya siapa? U-nya harusnya E pangkat min 4x. Kenapa? Karena kalau U-nya pangkat min 4x, turunannya adalah min 4 dx. Ada dx nih. Min 4-nya gimana? Bisa dimain-mainkan, nanti bisa dipindah-pindah. Ya. Berarti ini milih, ini adalah min 4x. Du-nya adalah
min 4 dx, berarti dx-nya adalah du per min 4. Berarti ini sama dengan integral e pangkat min 4x-nya adalah u, dx-nya adalah du per min 4. Jadi sama dengan min seperempat integral e pangkat u du. Integral e pangkat u du adalah e pangkat u plus c. E pangkat u-nya siapa? Min 4x plus c. Ya. Jadi gitu. Nah, jadi selama ini kita pakai integral cuman pakai substitusi ya, belum pakai yang lainnya. Jadi UAS pun juga nanti gitu, yang keluar juga kalaupun ada soal integral pasti caranya substitusi, nggak pakai cara yang lain-lain. Ya, cara substitusi itu nanti di Modas 2 adalah cara yang nggak dipakai lagi karena terlalu mudah. Soal integral itu nggak hanya cuma begini aja, ada yang lebih lain, sudah ada yang lebih, ada cara lain lagi yang lebih banyak. Nah, kalau ini gimana nih? Sama ya. Misalkan saya kerjakan, ini nggak usah saya kasih batas ya, nanti batasnya bisa dimasukkan sendiri. Misalkan integral x e pangkat min 3x kuadrat. Pokoknya dipegang konsepnya. Lihat integral pertama kali harus mikirnya apa? Substitusi. Ya. Coba kalau substitusi berarti apa tadi cirinya? Pilih u yang kalau diturunkan ada di soal. Makanya ada berapa kemungkinan u. Kalau saya milih u-nya sama dengan x, berarti turunan x adalah 1 dx. Ada nggak? Ada. Tapi membantu nggak? Nggak membantu. Kenapa? Karena menyisakan ini. Ya. Padahal turunannya harusnya bisa menghapus ini. Menghapus sisanya. Nanti kalau U sama dengan X, kalian cuma merubah X semua jadi U. Problemnya masih tetap ini. Jadi nanti kalian cuma mengganti integral U E pangkat min 3U kuadrat DU. Nah, kan sama aja kan? Jadi milih U sama dengan X, nggak tepat. Terus kalau gitu siapa? Kemungkinan kedua adalah saya milih U-nya E pangkat min 3X kuadrat. Kalau U-nya adalah E pangkat min 3X kuadrat, U-nya adalah E pangkat, turunan E pangkat adalah E pangkat lagi kan tadi kan? Turunan E adalah E juga tadi kan ya. Jadi ini udah dimisalkan U masih muncul lagi E, bentuk E. Nah, padahal sisanya nggak ada E. Berarti milih U sama dengan E pangkat ini juga kurang tepat. Nah, kalau gitu siapa U-nya? Coba U-nya pilih min 3X kuadrat. U-nya min 3X kuadrat. Turunnya siapa? Turunnya adalah min 6X dx. Ada nggak? Ada nih. X dx. Nggak ada min 6 ya, nggak masalah. Min 6-nya bisa dipindah-pindah. Penting nanti turunannya adalah min 6x dx. Ada di sini x dx. Ya, jadi kalau gitu kita harus milih u-nya adalah min 3x kuadrat, sehingga du-nya adalah min 6x dx. Jadi x dx itu adalah du per min 6. Jadi ini kalau saya rapikan, jadi e pangkat 3x kuadrat dikali x dx. Ya. Nah, x dx-nya tadi adalah du per min 6. Terus sama dengan integral e pangkat min 3x kuadratnya adalah u. Berarti min 1/6 integral e pangkat u du. Integral e pangkat u du adalah e pangkat u lagi. Berarti min 1/6 e pangkat u-nya siapa? Min 3x kuadrat plus c. Nah, gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Milih u-nya siapa? Kalau milih u-nya e pangkat, nanti turunannya adalah e pangkat lagi, padahal sisanya nggak ada lagi e pangkat. Padahal substitusi itu adalah milih u yang kalau diturunkan turunannya ada di soal. Nah, kalau milih u-nya ini e pangkat, turunannya ada e pangkat lagi, padahal sisanya nggak ada e pangkat. Jadi milih u sama dengan e pangkat ini salah. Terus kalau milih u sama dengan x kuadrat, turunannya adalah 2x dx. Ada nggak di sini 2x dx? Dx-nya ada, tapi x-nya nggak ada. Nah, berarti milih u sama dengan x kuadrat juga salah. Kalau gitu tinggal siapa? U-nya adalah seper x. Nah, kalau U-nya seper x, turunannya apa? Min seper x kuadrat dx. Nah, ini ada seper x kuadrat dx. Ini kan x kuadratnya seper ya. Seper x kuadrat dx. Ini nanti gimana? Bisa main-main. Ya. Saya kerjakan ya. Misalkan gini. Integral 6 e pangkat seper x kuadrat dx. Jadi udah saya jelaskan ya. U-nya nggak mungkin e pangkat.
Karena turunan E pangkat muncul E pangkat, padahal sisanya nggak ada E pangkat. Nah, kalau U-nya X kuadrat, turunannya 2X dx. Ada X kali dx. Ada nggak di sini X kali dx? Nggak ada. Berarti U-nya seper X. U-nya seper X. Turunannya adalah min seper X kuadrat dx. Berarti min du sama dengan dx per X kuadrat. Jadi ini sama dengan 6 integral E pangkat seper X dx per X kuadrat. Ya, berarti sama dengan 6 E pangkat seper X-nya tadi siapa? U. Dx per X kuadrat tadi adalah min du. Ya, berarti sama dengan min 6 integral E pangkat U du. Min 6 integral E pangkat U adalah E pangkat U plus C. Min 6 E pangkat U-nya seper E plus C. Nah, gitu ya. Nah, selesai bab 63. Terus sekarang kita ke bab 64. Bab 64 ini adalah kalau tadi E pangkat X, ya dia E pangkat X. E-nya tadi siapa sih? E-nya tadi bilangan kan? Kira-kira tadi E-nya itu adalah 2,718 sekian sekian sekian. Jadi sebenarnya ini bilangan di pangkat X. Nah, sekarang gimana nih kalau bilangannya nggak cuma E? Misalkan ada 2 pangkat X, ya, atau 3 pangkat X. Ya, gimana tuh? Nah, kita bahas di sini sekarang. Sama konsepnya. Kalau ln A pangkat X, berarti ln X pangkat ln A. Karena A pangkat X itu sama aja dengan A kali X ln A. Sartini pupil 14. Kelamaan ya ini, langsung aja lah. Ln A pangkat X, pangkatnya pindah ke sini. Jadi X ln A. Nggak usah pakai ini. Ya kan? Karena ini pangkat ln. Kalau ln kan logaritma. Pangkatnya bisa pindah ke depan langsung kan? Terus sifat-sifatnya ya sama juga. Sama kayak E kan? Cuman ini A-nya nggak E. A-nya bisa bilangan berapapun. Bisa 2, bisa 3. Kalau tadi kan spesifik E. Ya, spesifik bilangan irasional 2,718 sekian sekian sekian. Nah, sekarang A-nya nggak spesifik. A-nya bisa angka berapapun. Bisa 1, 2, 3 kecuali 0 ya. Dan nggak negatif nih di sini. AB-nya lebih dari 0 berarti positif. Nah, turunannya gimana nih? Kalau tadi turunan dari E pangkat X adalah apa tadi? E pangkat X dx. Nah, sekarang bukan E nih, tapi A. Jadi gimana tuh? Turunan A pangkat X. Turunan A pangkat X ya sama. Berarti A pangkat X dx. Cuma dia ditambahin lagi. Ada dikali dengan ln A. Ada dikali dengan ln A. Di sini ada ln A dx. Nah, ini yang E pangkat X juga ada sebenarnya. Ya. Juga ada. Siapa dia sebenarnya? Ini juga sama. Ya. Ini juga karena A-nya E, berarti dia di sini ln E terus dx. Nah, ln E itu kan 1. Ya udah, berarti turunan E pangkat X sama dengan E pangkat X dx. Karena ln E itu 1. Nah, kalau A pangkat X, turunannya adalah A pangkat X ln A dx. Jadi ada tambahan ln A-nya. Hanya bilangan ya. Integralnya gimana? Kalau turunannya itu dikali ln A, berarti kalau integralnya diseper ln A. Ya, seper ln sama kayak tadi E pangkat X, integralnya kan E pangkat X plus C. Itu sebenarnya juga ada per ln E. Ln E kan 1 per 1, 1. Ya. Nah ini 3 akar X. Kalau tadi kan E pangkat akar X. Kalau 3 akar X gimana? Ya sama. Ya. Tinggal dikali dengan 3. Gimana coba? Misalkan soalnya coba tentukan turunan dari 3 akar X. Nah, berarti tadi rumusnya apa? Kalau E pangkat Fx tadi turunannya apa?
adalah E pangkat fx kali ln E d fx, gitu kan. Dan E itu kan 1. Makanya tadi E fx dfx langsung. Nah, sekarang kalau ini E-nya diganti 3, berarti turunannya adalah apa? 3 akar X kali dan 3 kali D akar X. Berarti sama dengan siapa? Berarti sama dengan 3 akar X dan 3. Turunan akar X adalah 2 akar X dx. Nah, makanya hasilnya 3 akar X dan 3 per 2 akar X. 2 akar X dari mana? Dari sini. Turunan dari akar X kan 1 per 2 akar X. Dan 3 dari rumus aslinya. Nah, kira-kira begitu. Nih, coba nih. Menarik nih. Katanya sulit kan? Gimana nih? Coba. Integral 2 X pangkat 3 X kuadrat dx. Nah, ingat, melihat integral, kita harus mikir metode yang pertama adalah substitusi. Ya. Coba, kalau U-nya X pangkat 3, U-nya X kuadrat. Kalau U-nya X kuadrat, gimana? Turunan X kuadrat adalah 2X dx. Ada nggak di sini? 2X dx. Ini udah diganti U, berarti tinggal ini sama ini. Ada nggak 2X dx? Nggak ada. Berarti U sama dengan X kuadrat salah. Kalau U-nya 2 pangkat, ya, turunan 2 pangkat, nanti masih muncul 2 pangkat. Turunan E pangkat, masih muncul E pangkat. Ya. Turunan 3 pangkat, masih muncul 3 pangkat. Jadi kalau milih U-nya ini, nanti turunannya masih muncul 2 pangkat. Padahal sisanya ini. Ada nggak 2 pangkat di sini? Nggak ada, adanya X pangkat 2. Berarti milih U sama 2 pangkat itu juga kurang tepat. Milih U sama dengan 2 pangkat itu kurang tepat. Jadi U-nya siapa dong? Yang tersisa tinggal U-nya sama dengan X pangkat 3. Di U-nya adalah 3X kuadrat dx. No, kan ada nih X kuadrat dx. 3-nya gimana? Dibuang. Du per 3 sama dengan X kuadrat dx. Berarti ini sama dengan integral 2 pangkat U X kuadrat dx adalah du per 3. Nah, berarti sama dengan 1/3 2 pangkat U du. Integral 2 pangkat U du adalah 2 pangkat U per ln 2 plus C. Nah, U-nya siapa? 1/3 2 pangkat X pangkat 3 per ln 2 plus C. Nah, 2X pangkat 3 per 3 dan 2 plus C. Nah, sama ya. Nah, sekarang logaritma biasa nih. Kalau ln kan udah tuh. Nah, spesifik kan, basisnya E. Kalau basisnya nggak E, misalkan basisnya A log X gitu misalkan. Nah, gimana tuh turunannya? Nah, sama ya. Jadi turunannya adalah 1/X kali ln A. Dari mana ini? Dari sini. Bahwa log X, A log X itu sama dengan ln X per ln A. Ya. Terus diturunkan. Berarti turunan ln X adalah 1/X. 1/ln A dianggap sebagai konstanta. Kayak gini. Di sini. Ya, ingat A log X itu sama dengan log X per log A. Ini P, bisa sembarang. Ya. Nah, P-nya bisa bilangan sembarang kan? Jadi saya bisa pilih P-nya adalah E. Jadi kalau P-nya E, berarti ini jadi E log X per E log A. Padahal E log itu sama dengan ln. Ya, berarti ln X per ln A. Ya. Nah, terus turunannya gimana nih? Jadi A log X itu sama dengan ln X per ln A. Kalau ditanya turunannya gimana nih? Dekan kedua ruas. Nah, berarti gimana? D A log X sama dengan D ln X per ln A. Nah, di sini yang variabel kan X, A-nya kan bilangan ya. Berarti 1 ln A kan konstanta. Berarti sama dengan 1 ln A kali D ln X.
Berarti seper ln A. D ln X adalah dx per X. Berarti kalau dx-nya saya pindahkan ke sini, ini kan D turunan dari A log X. Nah, kalau dx-nya saya pindah ke sini, berarti D per dx dari A log X itu adalah seper X kali ln A. Nah, sama kan, seper X kali ln A. Ya, itu ya. Turunan A pangkat X, udah tadi kan ya, turunan A pangkat X adalah A pangkat X kali ln A. Terus ini ya, gampang ya, pilih U-nya seper X. Langsung kelihatan kan? Turunan seper X adalah min seper X kuadrat dx. Ini ada seper X kuadrat dx. Bagi U-nya pasti seper X. Nah, udah selesai. Bab 64, terus bab 65 ini nggak ikut. Nah, jadi materi kita udah selesai. Kita sudah nggak ada kuliah lagi, ya. Tapi kalau masih mau ada tanya jawab, ada yang mau tanyakan, silakan ditanyakan Japri. Nanti kita bahas di grup, ya. Ujiannya Januari ya, UASnya. UASnya Januari sampai bab 64. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Di CIS sampai 65, Pak. 65 itu udah, yuk saya jelaskan ya. Bab 65 ini persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial. Jadi kalau ada dy per y, ada persamaan. Persamaan diferensial itu apa sih, Pak? Persamaan yang ada diferensialnya. Makanya namanya persamaan diferensial. Persamaan kuadrat itu apa sih? Persamaan yang ada kuadratnya. Persamaan linear itu apa? Persamaan yang pangkatnya paling tinggi 1, linear makanya. Nah, kalau persamaan diferensial berarti juga sama persamaan yang ada diferensial. Ini kan diferensial dy per dt, ini kan diferensial. Nah, coba langsung aja deh ke contoh soal. Nah, misalkan ini. Tentukan solusi dari persamaan diferensial berikut misalkan. Oh, ya, ya. Ini misalkan. Itu udah solusi. Ini coba. Nah, ini kan persamaan diferensial ya. Tentukan solusi dari persamaan diferensial berikut. Nah, atau kita langsung ke soal aja coba. Nah, kalau ke soal, nah ini ya. Ini persamaan diferensial ya. Kenapa? Karena ada persamaan, ada diferensialnya. Jadi persamaan diferensial. Ada nilai awalnya juga. Y0 sama dengan 4. Pada saat t-nya 0, karena ini dy per dt, berarti ini yt, bukan yx ya. Tergantung ininya, diturunkan terhadap apa. dy per dt kan maksudnya y diturunkan terhadap t. Berarti ini pasti yt maksudnya, bukan y0. Bukan yx, sorry. Bukan yx. Ya. Kecuali di sini dy per dx, berarti ini yx. Ya. Karena ini dt, berarti y-nya fungsi dalam t. Ya. Nah, coba kita kerjakan. Nomor 1. Ya. Nomor 1 dikasih sama diferensial dy per dt sama dengan min 6y. Dengan nilai awal y0 sama dengan 4. Ingat berarti ini 0-nya adalah t. Saat t-nya sama dengan 0, maka y0-nya sama dengan 4. Y-nya sama dengan 4. Gitu ya. Ya udah, persamaan diferensial mah tinggal dikasih diferensial keduanya. Dy per dt tinggal dikasih integral keduanya. Nah, coba lihat. Ini dy dt. Nah, dy dt ini nggak boleh, ini kan berbeda ya. Ini y, ini t. Turunannya berbeda. Ini nggak boleh bersatu. Jadi ini harus dipisahkan. Ya. Berarti ini jadi dy sama dengan min 6y dt. Nah, di sini dt tapi kok ada y. Nah, nggak sekelompok kan. Jadi harus dikelompokkan y sama y, t sama t. Jadi ini dipindah dy per min 6y sama dengan dt. Udah sekelompok y sama y, t sama t.
Udah, kalau udah tinggal diintegralkan kedua ruas. Nah, berarti ini berarti min 1/6 dy per y sama dengan integral dt. Min 1/6 dy per y integralnya apa? Dan y sama dengan integral dt adalah t plus c. Gitu ya. Nah, ini berarti apa nih? Ln y berarti gimana nih? Pada saat y-nya 0, t-nya pada saat t-nya 0, y0-nya sama dengan 4. Berarti dimasukkan min 1/6 ln y-nya 4, t-nya 0 plus c. Ya. Berarti c-nya sama dengan min 1/6 ln 4. Ya. Berarti kalau dimasukkan ke sini, min 1/6 ln y sama dengan t plus c-nya tadi siapa? C-nya tadi min 1/6 ln 4. Terus kalau dikali 6 gimana? Kalau dikali 6 berarti min ln y sama dengan 6t min dan 4. Terus gimana nih? Berarti ln y pangkat min 1 atau gimana? Supaya nggak ada negatif, kali min ya. Kali min berarti jadi ln y sama dengan ln 4 min 6t. Ya. Nah, terus gimana ln-nya supaya hilang? Dipangkatin e. Kedua ruas dipangkatin e. E pangkat ln y sama dengan e pangkat ln 4 min 6t. E pangkat ln adalah y. Ini e pangkat a kurang b adalah e pangkat a per e pangkat b. Ini sama dengan siapa? E pangkat ln 4 per e pangkat 6. Nah, ini fungsinya. Jadi fungsi y-nya itu adalah e pangkat 4 per e pangkat 6t. Lihat, y-nya bergantung pada t, bukan bergantung pada x. Gitu ya. Jadi fungsi nilai awal ini untuk mencari konstanta yang belum diketahui. Tadi kan ini saya masukkan t-nya 0, y-nya 4 untuk mencari c. Nah, ini ada ketemu 1/6 dan 4. Baru masukkan ke sini lagi. Kenapa sih kok c-nya harus dicari? Kenapa kok c-nya harus dicari? Karena kita mau cari fungsi y. Nah, y kan nggak ada c-nya. Nah, jadi c-nya harus dicari. Pakai apa nyari c? Pakai nilai awal. Satu lagi deh. Ini ya. Ini misalkan ya. Tunjukkan bahwa persamaan diferensial ini punya solusi ini. Nah, ini udah dikasih tahu nih solusinya. Kita suruh tunjukkan bahwa benar ini solusi dari ini. Dan nilai awalnya nggak ada. Udah nggak apa-apa. Berarti dia bergantung pada c nanti ya. Nah, coba dy per dt sama dengan ay tambah b. Ingat tadi gimana kalau persamaan diferensial itu harus apa? Yang sejenis ya. Nah, berarti ini gimana nih? Berarti di sini dy sama dengan ay plus b dt. Gitu. Berarti di sini apa? dy sama dengan ay dt plus b dt.
BDT, DT-nya nanti I-nya dipindah. Nggak bisa. Nggak bisa pakai cara ini. Ini berarti pakai kalau ini muncul juga nanti. Kalau gini begini kan, terus di situ kali dt dy min IDT sama dengan BDT. Terus diintegralkan kedua ruas. Integral boleh masuk penjumlahan pengurangannya. Integral dy adalah y, integral I dt. Nah ini integral I dt ini nggak boleh karena ada y dan t. Ya, y-nya bergantung pada t. Kalau BDT ini sama dengan BT. E pangkat AT. Kalau B per B coba gimana ini memisahkan dy dengan dt? Ada yang tahu? Kalau dibagi A per B ini jadi 1. Ini 1 ke sini. dt ini tetap ada dt nanti. Kalau dibagi A per A, B per A. Ini tetap ada dt nanti. Gimana tuh? Oh ya udah, kan disuruh menunjukkan ya. Kan perintahnya adalah tunjukkan bahwa solusi bersama diferensialnya adalah ini. Ya udah, kita tinggal turunkan ini, visual ini, ya. Apakah memenuhi persamaan ini? Nah, coba. Tadi dia menawarkan solusinya siapa? Solusinya dia sudah disebutkan bahwa y itu sama dengan y0 ditambah b per a kali e pangkat at min b per a. Nah, di sini kan dy per dt. Nah, kita turunkan nih dy per dt. Coba turunkan. D ini sama dengan turunan dari y adalah 1 dy. Turunan y0 ini konstanta, b per a ini konstanta juga, e pangkat at. Berarti ini variabelnya t. Ya. Turunan e pangkat at adalah apa? Ini adalah y0 plus b per a kali a e pangkat at dt min b per a diturunkan, b per a kan konstanta, turunannya 0, ya, min 0. Nah, berarti dy sama dengan y0 ditambah b per a kali a e pangkat at dt, dt-nya dipindah, dy per dt sama dengan a kali y0 ditambah b kali e pangkat at. Ya. Nah, kalau dikalikan
Dikalikan apa nih? Ini kan hanya konstanta, Y0 konstanta, B juga konstanta. Berarti ini E pangkat AT dikali A kali Y0 plus B. Itu sama dengan E pangkat A kuadrat Y0 plus ABT. Harusnya hasilnya adalah AY plus B. AY plus B. DY per DT hasilnya harusnya AY plus B. Di sini tuh. Asumsikan bahwa A-nya tidak sama dengan 0. Oh, berarti dibagi A ini kayaknya. DY per DT sama dengan AY plus B. Ya, misalkan 0 sama dengan 5 dibagi A super A DY per DT sama dengan Y plus B per A. Terus super A DY per DT min Y min B per A sama dengan 0. Kalau kali DT DT ini enggak boleh. Nanti ya, coba ini saya kerjakan. Saya coba cari jawabannya. Ya. Coba kita kerjakan yang ini. Ini misalkan. Ini sama ya. Min 6Y di sini 6Y. Ini ya, misalkan ini. Sama aja sebenarnya ini juga. Ini 0,05Y, ini min 0,3. Cuma satu variabel. Enggak apa-apa, coba kita kerjakan. Tapi saya kerjakan yang 3 ya. 0,05 ini saya ganti setengah misalkan. Biar enggak rumit. DY per DT sama dengan setengah Y dengan nilai awal Y10 sama dengan 2. Nah, ini bisa nih, DY sama dengan setengah DT. Baru diintegralkan kedua ruas. Integral DY per Y adalah MY. Ya, sama dengan setengah T plus C. Nah, supaya L-nya hilang, di E pangkat. LY sama dengan E pangkat setengah T plus C. E pangkat Y adalah Y, berarti E pangkat setengah T dikali E pangkat C. Nah, kan ini E pangkat A per B sama dengan E pangkat A kali E pangkat B. Gitu ya.
Nah, nilai awalnya Y10 sama dengan 2. Jadi pada saat T-nya 10, Y-nya 2. Y-nya 2, setengah kali 10, Y pangkat C. Pangkat C-nya kan konstanta ya. Saya ganti K ya. Saya ganti K. Berarti 2 sama dengan pangkat 5 kali K. Jadi K-nya sama dengan 2 per pangkat 5. Nah, berarti Y-nya dimasukkan ke sini. Y-nya sama dengan 2 per pangkat 5 dikali pangkat setengah T. Nah, Y-nya pangkat setengah T, pangkat C tadi K, pangkat setengah T, pangkat C tadi K, K-nya adalah 2 pangkat 5. Jadi Y-nya adalah 2 per pangkat 5 kali pangkat setengah T. Gitu ya. Tuh. Kalau keluar mungkin yang keluar kayak gini-gini ya. Nggak yang kayak gini. Nggak yang soal ceritain. Itu Pak, di per detik kenapa jadi setengah ya Pak? Mana? Mana setengahnya? Yang pertama ini Oh, Pak. Ya. sama aja. Kalau kamu mau ganti 0,05, nggak apa-apa. Cuman saya males nulis Itu kan Pak 0,005 Pak. 0,005. Hmm. Nggak apa-apa. Kalau kamu mau nulis 0,005, tadi kan sudah saya jelaskan saya ganti setengah karena saya malas nulis 0,005, kebanyakan nolnya. Ya kalau kamu mau sama aja kan, pasti ini juga 0,005 berarti berapa? Seper 20 ya? Atau seper 200? Seper 200 ya? Seper 2000 ya? Ini seper 2000, seper 2000, seper 2000, seper 2000 kali 10 berarti berapa? Seper 200. Nanti E-nya berarti seper 200. Seper 200 berarti K-nya 2 per pangkat seper 200. Jadi diganti setengah tadi karena memang saya mau ganti setengah. Kalau kalian nggak mau ganti setengah sesuai soal ya nggak apa-apa. Terus nanti kalau keluar soal ya jangan diganti sesukanya ya sesuai soalnya ya. Nah tadi saya ganti setengah karena saya ribet nanti kalau nulis 0,005. Jadi saya ganti setengah aja. Gitu. Ya. Kemudian ada lagi. Sama kayak ini sebenarnya. Min 6. Makanya saya tadi nggak ngerjakan nomor 2 karena ini terlalu mirip sekali kan. Min 6, ini 6. Nah, cuman ganti tanda. Nah, saya pilih ini, cuma kalau saya pilih ini ribet nulis 0 komanya, jadi saya ganti udah setengah aja lah, kan yang penting pecahan kan. Nah, udah setengah. Kalau kalian mau nulis ini berarti 5 per 1000, ya bisa sama juga. Seper 200 ya berarti. 5 per 1000 kan seper 200 ya. Jadi ganti seper 200 nanti di sini. Seper 200, seper 200, seper 200, seper 200 dikali 10 berarti seper 20 nanti ya. Seper 20 berarti 2 per pangkat seper 20 di sini. 2 per pangkat seper 20 berarti 2 pangkat 20. Nanti K-nya nanti 2 pangkat 20. Gitu. Sama ya. Sama aja caranya. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada saya akhiri. Jadi ujiannya sampai 65 tadi di CIS-nya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nanti kalau apakah memang dari record aja lupa dari record. Dari record ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup ya. Atau japri nanti saya bahas di grup, Pak, soal nomor ini, halaman ini. Tapi kalian kerjakan dulu, salahnya di mana, baru nanti saya bahas. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita sudah akhir ya. Materinya sampai sini, udah habis, berarti besok hari, oh sudah nggak ada lagi ya, minggu depan juga sudah nggak ada. Berarti udah tinggal latihan soal. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhir ya.
Terima kasih, selamat sore semua.